Salam sejahtera bagi kita di mana saja berada, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan dan melakukan hari ini menurut kehendak-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, malam, siang. Kami menikmati itu dengan baik dan kami bersyukur saat ini di pagi yang indah ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam Matius 5 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi ini, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Terpujilah Kristus. Berkenan kepada kita membaca firman Tuhan. Renungan kita hari ini adalah jangan selalu berprasangka buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan selalu berprasangka buruk. Ini satu pesan mengingatkan kita di dalam Tuhan, supaya kita yang percaya ini selalu berpikir positif terhadap orang lain, dan itu memberi keuntungan bagi kita. Tetapi jika kita selalu berprasangka buruk terhadap sesama kita, itu pikiran kita, hati kita dipengaruhi oleh kuasa kegelapan untuk berbuat dosa. Dan inilah gambaran apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus sebagai murid-murid ketika Yesus menghampiri orang berdosa dan bersama-sama makan dan minum, yaitu bersama orang Lewi, pemungut cukai. Orang-orang Farisi tidak selalu suka dan menilai mereka tidak layak untuk duduk bersama orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab hal itu. Ia datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang yang berdosa yang akan diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini berarti bahwa ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain, maka membuat dosa kepada diri kita, dan ini tidak menyelamatkan kita dari kemurahan dan kasih Allah. Oleh karena itu, kita belajar berpikir positif di dalam kehidupan kita terhadap orang lain, karena kita sama-sama diselamatkan oleh Kristus. Dan kita adalah orang yang berdosa. Tidak satupun dari manusia yang lepas dari dosa.
Karena itu kita tidak melihat kekurangan orang lain, tapi kita mau mengintrospeksi akan kekurangan diri kita dalam hidup ini. Betapa pentingnya kita juga harus mengakui dosa dan kelemahan kita di dalam diri kita, sehingga kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebab tema kita jangan selalu berprasangka buruk mengajar kita kepada kemurahan dan kasih Allah dalam hidup kita. Oh, kita juga sama seperti mereka. Nah, saudara-saudara, untuk hidup hari ini mari kita menghayati, sehingga kita dalam aktivitas hari ini kita tidak lagi berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi berprasangka yang positif untuk membangun suatu kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan. Dan jika kita berprasangka buruk dalam hidup kita, maka kehidupan ini kita kotori dengan pikiran yang negatif. Mari jemaat Tuhan, Tuhan mengaruniakan kita pengampunan dan kasih karunia-Nya. Kita hindari untuk berperasa tunggu terhadap sesama kita, tapi justru kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, agar kami tidak berprasangka buruk terhadap sesama kami, tapi ampunilah kami Tuhan untuk belajar berpikir positif. Tolong kami untuk itu Roh Kudus, agar kehidupan hari ini kami sungguh-sungguh hidup dari kasih karunia Allah bersama dengan sesama kami, di sekitar kami, teman kerja, dan semua orang. Terima kasih Bapa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita senantiasa. Haleluya. Amin.